tidak terkecuali siapapun. Karena ada sepenggal ayat yang berbunyi kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua sesuatu itu akan rusak atau akan mati kecuali Allah. Itu juga manusia ketika akan tiba ajalnya itu tidak bisa ditunda lagi. Meskipun itu akan berobat ke Singapura atau ke Hongkong, ketika umurnya sudah habis ya pasti mati. Untuk mengenai pengurusan jenazah, apakah kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan atau kewajiban dalam mengurus jenazah? Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Kalian sudah bisa semua. Belum pernah, Pak. Untuk yang pertama, setelah jenazah itu memejamkan mata, belajar memejamkan mata. pertama kali itu memandikan. Yang pertama yaitu memandikannya. Sampai bisa nih namanya. Tidak berusaha memandikan. Kalau laki-laki biasanya memandikan guru. Kalau ini itu memandikan jenazah. Yang kedua yaitu setelah dimandikan harus mengkafaninya. Setelah mengkafani apa? Coba. Terus selanjutnya Ngubur. semua kalian. Dalam memandikan mayat ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan. Bagaimana, Pak? Yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang tinggi, tidak diselaikan ke bawah. Itu dipangku keluarganya, baik itu istrinya atau anak-anaknya. Nasi di rumah tingkat, di rumah tingkat. Yang kedua, apabila dimandikan di ruang terbuka itu harus ada satirnya atau tutupnya lah, biar tidak kelihatan orang banyak. Aurat. Untuk selanjutnya disiram mulai kepala dan berakhir sampai kaki. Disunatkan mengawali bagian yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Seperti kita melakukan wudu atau mandi besar, itu kan disunatkan bagian kanan terdahulu, kemudian baru yang kiri. Mandi kecil. Selanjutnya setelah dimandikan dan disucikan, dikafani. Untuk laki-laki berapa lapis? Itu kan tenggo. Berapa Mas Willy? Berapa lapis? Ya, pintar. Untuk yang perempuan? Ya ratusan itu hanya tenggo saja. Proses selanjutnya yaitu menyolatkan. Sebelum diberangkatkan ke Masjidil Sulati, itu ada pihak keluarga yang mewakili untuk memintakan maaf si mayat kepada orang-orang apabila mempunyai hutang ya untuk disuruh ya dan sekalian lah. Kemudian diberangkatkan ke masjid untuk disolatkan. Kita 10 juta bebas. Ketika
disolatkan, posisi mayat itu kepalanya berada di sebelah utara, kakinya berada di sebelah kiri. Selatan. Kalau laki-laki itu imamnya berada di urut kepala, dan kalau perempuan itu urut bagian perut. Ada berapa takbir sholat jenazah? 5. Ratusan. Setelah disolatkan, kita bergegas untuk menuju ke kuburnya Dipendem. untuk memakamkan. Gila, saya belum pernah Undangan rapat, Pak. Undangan rapat. Sebelum kita ke kuburnya, biasanya itu ada tukang gelas sendiri. Jangan ada mayat di situ cuma lagi digali, jangan ya. Iya Pak. Mayatnya ketanya dulu ya. Mayat sampai di pemakaman. Kemudian misalnya yaitu hikmah mengurus jenazah. Yang pertama yaitu merupakan manifestasi dan perasaan ukhuwah Islamiyah. Karena kita sama manusia, dan yang kita harus dihormati, tidak seperti hewan. Hewan hanya dibiarkan saja gitu. Oh iya, Pak. Biarkan kan jadinya tidak bisa berbeda antara manusia dengan hewan. Yang kedua, mewujudkan ketinggian agama Islam, sebab bukan hanya kepada yang itu saja kita menghormati, akan tetapi kepada seseorang yang sudah mati pun kita juga dosen untuk menghormati sebaik-baiknya. Iya. Karena manusia itu diberi kelebihan daripada makhluk yang lainnya. Iya. Sampai di sini mungkin ada yang dipertanyakan atau kurang jelas. Jelas Pak. Silakan. Hukum saja, seharusnya saya bertanya pada Anda. Kan Pak, apa hukumnya? Kalau hukum mensolati, mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Pak Kifayah itu apabila ada suatu desa sudah ada yang mengerjakan bagian, yang lainnya sudah tidak diwajibkan atau gugur, bahasanya itu gugur, tidak terkena dosa. Kalau orang mati syahid Pak, itu bagaimana Pak? Apakah Kalau orang tempat-tempatnya? mati syahid itu hanya cukup disolati dan kemudian dikubur, tidak perlu dimandikan dan dikafani. Karena orang mati syahid itu ketika pakaiannya berperang membela agama, itu pakaiannya menjadi saksi besok pada hari kiamat. Ya silakan. Gimana? Dalam melahirkan seorang wanita melahirkan ketika si perempuan tadi meninggal itu kan mati sakit yang menyimpankan kegagalan. Bagaimana ketika Kalau menangnya itu ya belum pernah lihat langsung. Kalau biasanya yang di Lengkong dokternya bertahan. Biasanya kalau dokternya kan mesti dimandikan itu. Masih jawab. Mati. Saya kan orang Misal jangan tanya pada setiap ya. Ya, ada tanya lagi kalau tidak mengurus jenazah yang dimutilasi itu pakai pembunuhan ya Pak. ya pokoknya bagian itu yang ditemu itu yang dimandikan. Oh gitu. Tidak bisa dalam video Ya, nanti dikumpulkan setelah terkumpul baru dimandikan. kalau belum ketemu semua gimana Pak? Saja
Pak. Tangan di tangan. Ya, terima kasih kalau tidak ada yang bertanya. Iya, Pak. Untuk mengenai tugasnya, saya tidak memberi tugas apa-apa. Belajar yang rajin di rumah ya. Iya. Jadi puas.